Ketegangan memuncak. Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Calon lawan timnas U19 Indonesia uji coba lawan Malaysia jelang berlaga di Surabaya. Masih ada taringkah Harimau Malaya? Drama epik. Duel antara Park Hang-seo dan Philippe Petrusier untuk kursi pelatih timnas India. Kritik pedas. Vietnam sindir timnas Indonesia setelah dipuji FIFA. Siapa yang salah? Drama ex rekan setim legenda Man United, pelatih baru Korea Selatan. Di balik nama baru stadion, Shin Tae-yong ajak Korsel dukung timnas Indonesia. Waktunya Garuda Muda bersinar. Jadwal seru timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Siap-siap. Gelora Bung Tomo jadi saksi kemenangan Garuda Muda di Piala AFF U19 2024. Kontrak baru Shin Tae-yong misi berat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Netizen Indonesia mengamuk. Ole Romanya dituntut segera gabung timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ketegangan memuncak. Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot berpeluang kembali memperkuat skuad Garuda untuk Piala AFF 2024 meskipun ada ketegangan dengan pelatih Shin Tae-yong. Pada awal karirnya di timnas, Bagot merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Bek tengah berusia 21 tahun ini pertama kali dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia U19 pada Oktober 2020 saat usianya masih 17 tahun. Kemudian pada November 2021, Bagot naik ke tim senior setelah melakoni 2 pertandingan bersama tim U19. Kemungkinan Bagot kembali ke timnas Indonesia pada November mendatang cukup besar. Ini karena skuad Garuda mungkin tidak lagi diasuh oleh Shin Tae-yong saat itu. PSSI mempertimbangkan untuk memberikan kepercayaan kepada Nova Arianto dalam memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga menyebutkan bahwa Nova memiliki peluang besar, tetapi harus membuktikan kemampuannya terlebih dahulu di kualifikasi Piala Asia U17 2024 pada Oktober mendatang. Kita akan melihat bagaimana performa Nova dalam kurung Arianto di kualifikasi Piala Asia U17, jadi jangan terburu-buru memutuskan, ujar Arya di Barito Mention, Selasa dalam kurung 9 Juli 2024. Nova Arianto sebelumnya menunjukkan performa yang menjanjikan sebagai pelatih timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 yang diadakan pada Juni hingga awal Juli lalu. Jika Nova dipercaya untuk memegang skuad Garuda di Piala AFF 2024, apakah ada kesempatan bagi Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Calon lawan timnas U19 Indonesia uji coba lawan Malaysia jelang berlaga di Surabaya. Masih ada taringkah Harimau Malaya? Malaysia akan menjalani uji coba melawan Kamboja menjelang ASEAN Cup U19 2024. Pelatih kepala timnas U19 Malaysia, Juan Torres Garrido, mengungkapkan rencana ini. "Kami fokus satu persatu," kata Juan Torres Garrido. "Pertandingan melawan Kamboja akan berlangsung Rabu ini dan kami akan mengevaluasi performa tim," tambahnya. Pertandingan ini direncanakan berlangsung tertutup di Lembah Klang. Juan Torres Garrido berharap para pemainnya dapat menunjukkan kualitas terbaik mereka mengingat Malaysia berstatus juara bertahan. "Situasinya berbeda karena skuad kali ini tidak sama dengan sebelumnya," ujarnya. Malaysia U19 menunjukkan performa mengesankan dalam 2 edisi terakhir turnamen ini yang sebelumnya bernama Piala AFF U19. Turnamen tersebut digelar di Stadion Patriot Candrabhaga dan Stadion Madia Senayan pada 2022. Malaysia berhasil menjadi juara dalam turnamen tersebut. ASEAN Cup U19 2024 akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dari 17 hingga 29 Juli 2024. Malaysia berada di grup C bersama Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Grup A dihuni oleh timnas U19 Indonesia, Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sementara itu, grup B diisi oleh Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Garrido berharap para pemainnya bisa menunjukkan performa optimal di lapangan. "Pemain perlu menunjukkan kualitas melalui aksi mereka di lapangan," tegasnya. Uji coba melawan Kamboja diharapkan menjadi persiapan yang baik bagi Malaysia sebelum berlaga di turnamen yang lebih besar. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Drama epik, duel antara Park Hang-seo dan Philippe Petrusier untuk kursi pelatih timnas India. Persaingan sengit terjadi dalam perebutan kursi pelatih timnas India antara dua mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo dan Philippe Petrusier, yang membuat publik Vietnam terkejut. Kabar kedatangan Philippe Petrusier sebagai pelamar baru untuk posisi tersebut datang setelah sebelumnya Park Hang-seo mengajukan diri. Federasi India melaporkan telah menerima lebih dari 200 CV dari pelamar yang berbeda-beda. Philippe Petrusier, yang memiliki pengalaman besar termasuk memimpin timnas Jepang di Piala Dunia 2002, menjadi salah satu kandidat kuat bersama dengan Miguel Herrera dari Meksiko dan Winfried Schäfer, mantan pelatih timnas Kamerun. Media Vietnam seperti yang dilaporkan oleh Soha.vn menyoroti persaingan antara Petrusier dan Park Hang-seo untuk kursi yang sangat diinginkan ini. Kedua pelatih dianggap memiliki keunggulan masing-masing dan publik menunggu dengan antusias untuk melihat siapa yang akan dipilih. Times of India juga menggambarkan Petrusier sebagai salah satu pelatih yang sukses dalam karirnya. Namun mereka menegaskan bahwa Federasi India mungkin akan mengabaikan kandidat-kandidat dengan tuntutan gaji yang terlalu tinggi. Kalyan Chaubey, Presiden AIFF (Federasi Sepak Bola India), menyatakan bahwa mereka telah menerima respon positif dari sejumlah pelatih terkemuka di dunia sepak bola. Keputusan final diharapkan akan diumumkan pada bulan Juli dengan fokus untuk memilih pelatih yang bisa membawa perkembangan signifikan dalam sepak bola India.
Perang dingin antara Park Hang-seo dan Philippe Troussier untuk memimpin timnas India menjadi sorotan utama dengan banyak pihak menantikan hasil dari seleksi ini. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kritik pedas. Vietnam sindir timnas Indonesia setelah dipuji FIFA. Siapa yang salah? Timnas Indonesia baru-baru ini mendapat pengakuan istimewa dari FIFA setelah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun reaksi dari media Vietnam tidak seoptimis yang diharapkan. FIFA melalui platform resminya mengapresiasi kombinasi unik timnas Indonesia yang menggabungkan pemain muda berbakat dan pengalaman serta peran besar Shin Tae-yong sebagai pelatih. Pujian ini datang setelah Garuda berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Piala Asia U2030 2024, di mana Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman menjadi sorotan utama. Namun, publik Vietnam seperti dilaporkan Tet Hao 247.vn memberikan reaksi yang berbeda. Meskipun mengakui prestasi luar biasa timnas Indonesia, mereka juga menyoroti nasib buruk yang menimpa Garuda di undian grup putaran ketiga. Timnas Indonesia terpaksa berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina dalam grup yang dianggap paling sulit. Media Vietnam menilai Indonesia sebagai tim yang paling lemah di antara lawan-lawan berat tersebut. Meskipun mendapat pujian dari FIFA, Vietnam menekankan bahwa tantangan besar menanti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mempertanyakan apakah mereka dapat bertahan di grup maut tersebut. Drama X rekan setim legenda Man United, pelatih baru Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA telah mengumumkan Hong Hyung-bo sebagai pelatih baru timnas Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil setelah pengarahan oleh Ketua Komite Pengembangan Teknis Lee Eum-sang pada Senin dalam kurung 8 Juli 2024 pagi waktu setempat. Hong yang pernah memimpin Korea Selatan dari 2013 hingga 2014 dikenal dengan filosofi dan gaya taktisnya yang dianggap cocok untuk tim nasional. Sebelumnya, KFA sempat mengalami kesulitan menunjuk pelatih baru setelah Klinsmann dipecat pasca tersingkirnya tim di babak semifinal Piala Asia Februari lalu. Sebagai bek terkenal yang pernah bermain aktif untuk Korea Selatan, Hong juga berperan penting dalam sejarah sepak bola negaranya. Ia mencetak gol penting dalam Piala Dunia 1994 di mana Korea Selatan bermain imbang melawan Spanyol dan Bolivia sebelum tersingkir oleh Jerman. Selain itu, Hong juga terlibat dalam kesuksesan Korea Selatan di Piala Dunia 2002 di mana mereka mencapai babak semifinal sebagai tuan rumah bersama Jepang di bawah pelatih Gu Hye-din. Keputusan KFA untuk mengontrak Hong sebagai pelatih menunjukkan komitmennya untuk membawa Korea Selatan kembali ke panggung internasional yang bergengsi.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Di balik nama baru stadion, Shin Tae-yong ajak Korsel dukung timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengajak penduduk kampung halamannya di Korea Selatan untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, Shin Tae-yong menerima penghargaan istimewa ketika namanya diabadikan sebagai bagian dari Stadion Sepak Bola Changpo Sunrise di Kabupaten Yeongdeok, yang kini dikenal sebagai Shin Tae-yong Soccer Park. Penghargaan ini diberikan karena Shin dianggap sebagai atlet terkemuka dari Yeongdeok yang telah meraih banyak prestasi, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Prestasi terbarunya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mereka menempati peringkat kedua di grup F pada putaran kedua kualifikasi. Shin Tae-yong telah menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pelatih timnas Indonesia hingga tahun 2027, yang merupakan kabar baik bagi Tom Hye dan seluruh tim. Dalam acara peresmian pergantian nama stadion, Shin berbicara kepada para tamu tentang upayanya untuk meningkatkan reputasi Indonesia di kancah sepak bola internasional, meskipun dia bukan lagi memimpin tim nasional Korea. Shin juga mengajak dukungan dari masyarakat Korea Selatan agar Indonesia dapat tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun kedua negara tidak berada di grup yang sama. Selain itu, Shin juga meminta dukungan lebih besar dari penggemar timnas Indonesia untuk memberi semangat kepada para pemain dalam perjuangan mereka di kompetisi yang akan datang. Dengan dukungan yang besar dari Korea dan Indonesia, saya yakin kita dapat mencapai hasil yang membanggakan. Mari kita dukung tim dengan semangat penuh, ucap Shin dalam pesannya kepada para penggemar. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Waktunya Garuda Muda bersinar. Jadwal seru timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia U16 siap memasuki kualifikasi Piala Asia U17 2025 setelah sukses meraih perunggu dalam ASEAN Cup U16 2024. Pertandingan bersejarah tersebut melawan Vietnam berakhir dengan skor mencolok 5-0 untuk Indonesia di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu dalam kurung 3 Juli 2024. Muhammad Sahabigoli mengawali gol pada menit ke-45, diikuti Dava Zaidan El Fikri 45+5. Sementara Muhammad Sahabigoli menambahkan gol kedua pada menit ke-45, sementara Daniel Alfredo menyusul dengan 2 gol pada menit ke-76 dan ke-82 di babak kedua. Berikut lawan dan jadwal Timnas Indonesia U16 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U16 bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 setelah sukses di ASEAN Cup U16 2024. Mereka meraih perunggu dengan mengalahkan Vietnam 5-0 di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu dalam kurung 3 Juli 2024. Muhammad Sahabigoli dan Dava Zaidan El Fikri mencetak gol di babak pertama, sementara Daniel Alfredo menyumbang 2 gol tambahan di babak kedua. Piala Asia U17 2025 akan digelar pada 19 hingga 27 Oktober 2024 di Kuwait dengan Indonesia tergabung dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara.
Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U16 adalah sebagai berikut. Rabu 23.10.2024 Indonesia versus Kuwait. Jumat 25.10.2024 Indonesia versus Kepulauan Mariana Utara. Minggu 27.10.2024 Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia terakhir kali berpartisipasi dalam putaran final Piala Asia U17 pada tahun 2018. di mana mereka mencapai perempat final sebelum kalah dari Australia. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give Siap-siap, Gelora Bung Tomo jadi saksi kemenangan Garuda Muda di Piala AFF U19 2024. Garuda Muda Indonesia bersiap untuk memulai perjuangan mereka di Piala AFF U19 2024 yang akan diselenggarakan di Surabaya mulai 17 hingga 29 Juli mendatang. Turnamen ini akan melibatkan 12 tim yang akan bertarung di Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo, Malang, (8 Juli 2024. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina, sementara grup B diisi oleh Australia, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Grup C akan menampilkan Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapura. Prestasi terbaik Indonesia dalam ajang ini adalah pada tahun 2013 di mana mereka berhasil meraih gelar juara. Di sisi lain, Vietnam dan Australia sebagai tim undangan telah mencatatkan 5 gelar juara. Demi mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini, pelatih Indra Syafri telah menjadwalkan berbagai latihan dan uji coba. Kami masih memiliki beberapa jadwal pertandingan tersisa, termasuk 1 pertandingan internal dan uji coba melawan Malut United pada 6 Juli 2024. Setelah itu kami akan berangkat ke Surabaya pada 10 Juli 2024 dan langsung melakukan latihan. Pada 12 Juli 2024 malam, kami akan menghadapi uji coba terakhir melawan tim PON Jawa Timur, ungkap Indra. Pertandingan perdana Garuda Muda akan dimulai pada Rabu (17/7) pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kontrak baru Shin Tae-yong misi berat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan target Shin Tae-yong setelah menerima kontrak baru hingga 2027. Kontrak pelatih asal Korea Selatan ini diperpanjang setelah habis pada akhir Juni 2024. Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF 2024 pada akhir tahun. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI menargetkan Timnas Indonesia untuk mencapai peringkat 100 FIFA di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Kami berharap pelatih dapat membawa tim mencapai peringkat 100 FIFA, ujar Arya Sinulinga. Meskipun target lolos ke Piala Dunia tidak masuk dalam kontrak baru Shin Tae-yong, PSSI tetap memiliki harapan besar.
Namun Arya menilai persaingan di grup C sangat berat karena timnas Indonesia akan bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Kami tentu berharap bisa lolos, tetapi itu tidak termasuk dalam kontrak kami. Kami berharap bisa melewati round 3 tanpa harus melalui playoff. 3 tim di grup ini adalah langganan Piala Dunia. Sementara yang lolos dari round 3 hanya 2 tim, jadi pasti ada 1 tim besar yang tidak lolos. Jadi kami tahu betapa beratnya grup ini, kata Arya. Dia menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia tidak ada dalam kontrak Shin Tae-yong. Tidak ada, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan tampil di putaran keempat. Di putaran keempat, 6 tim akan dibagi dalam 2 grup. Juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan bertarung dalam 2 leg di putaran kelima untuk bermain di Interconfederation Playoffs. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just Netizen Indonesia mengamuk. Oleh Romanya dituntut segera gabung timnas Indonesia. Netizen Indonesia menyerbu akun Instagram FC Utrecht setelah Ole Romanya tak kunjung berseragam timnas Indonesia. Striker asal Belanda ini diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemampuan Romanya sebagai penyerang dianggap sebagai elemen kunci yang dibutuhkan Shin Tae-yong untuk menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga ini. Oleh Romanya yang memiliki pengalaman bermain di Eredivisie, disebut-sebut bakal menjadi senjata ampuh bagi skuad Garuda. Lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam grup C termasuk Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina membuat kehadiran penyerang tajam menjadi sangat krusial. Selama ini Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang menjadi andalan di lini depan belum memuaskan Shin Tae-yong. Pengalaman Romanya diharapkan bisa memberikan perubahan signifikan bagi performa timnas Indonesia. Penyerang berusia 24 tahun ini telah dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk proses naturalisasi. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI, ujar Ole Romanya dalam wawancara di channel YouTube Football Premier. Romanya sebenarnya sudah mengetahui besarnya fanatisme sepak bola di Indonesia melalui rekannya, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangoen saat masih bermain di NEC Nijmegen. Namun, ia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Saat ini masih terlalu dini, saya belum siap, kata Romanya. Ketidakpastian ini membuat netizen Indonesia kehilangan kesabaran. Mereka membanjiri akun Instagram FC Utrecht dengan komentar yang mendesak Romanya untuk segera memberi jawaban terkait komitmennya membela timnas Indonesia. Beberapa komentar menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sikap Romanya yang dianggap mengulur-ulur waktu. Ole-ole gak niat banget jadi bagian timnas kayaknya, terus mengulur-ulur waktu. Kalau niat sudah diproses dia, tulis akun Instagram @gaosaan. Jangan dipaksa kalau gak mau dinaturalisasi, banyak pemain top yang ingin bergabung kok, tulis akun @roripanjaitan. Dengan situasi yang semakin memanas, hanya waktu yang akan menjawab apakah Ole Romanya akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk membantu mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.